Halo, nama saya Rinco Venale. Saya dari kelompok 8. Di sini anggota kelompok saya terdiri dari saya sendiri, yang kedua Hermiwati Waruwu, yang ketiga Uum Istiharoh, dan yang keempat Iit Sulfia. Di sini kami mau mempresentasikan mengenai rasio aktivitas. Latar belakang. Rasio aktivitas merupakan salah satu indikator penting dalam menganalisis keuangan yang digunakan untuk menilai seberapa efektif perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Rasio ini membantu manajemen dan investor dalam memahami efisiensi operasional perusahaan, yaitu seberapa baik perusahaan mengelola aset-asetnya untuk memaksimalkan pendapatan dan laba. Penggunaan rasio aktivitas dapat mengidentifikasi masalah potensial dalam operasional sehari-hari serta memberikan gambaran mengenai daya saing perusahaan dalam industri yang sama. Pengertian rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah salah satu kategori rasio keuangan yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan atau pendapatan. Rasio ini memberikan wawasan tentang produktivitas dan efisien operasional suatu perusahaan dengan mengukur seberapa sering atau seberapa baik perusahaan mengonversi berbagai jenis asetnya menjadi pendapatan atau penjualan. Tujuan dan manfaat rasio aktivitas. Tujuan rasio aktivitas untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode atau berapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode. Yang kedua, untuk menghitung hari rata-rata penagihan piutang atau days of receivable, di mana hasil perhitungan ini menunjukkan jumlah hari atau berapa hari piutang tersebut rata-rata tidak dapat ditagih. Yang ketiga, untuk menghitung berapa hari rata-rata persediaan tersimpan dalam gudang. Kemudian ada manfaat rasio aktivitas. Yang pertama itu dalam bidang piutang, di mana manajemen dapat mengetahui beberapa lama piutang mampu ditagih selama satu periode. Kemudian yang kedua ada bidang persediaan, manajemen dapat mengetahui jumlah hari dalam rata-rata persediaan tersimpan dalam gudang. Yang ketiga dalam bidang modal kerja dan penjualan, di mana manajemen dapat mengetahui berapa kali dana yang ditanamkan dalam modal kerja berputar dalam satu periode. Yang keempat, bidang aktiva dan penjualan. Manajemen dapat mengetahui berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap berputar dalam satu periode. Manajemen dapat mengetahui penggunaan semua aktiva perusahaan dibandingkan dengan penjualan dalam satu periode tertentu. Kemudian ada jenis-jenis rasio aktivitas. Terdiri dari yang pertama ada total asset turnover, kemudian inventory turnover, yang ketiga ada working capital turnover, yang keempat fixed asset turnover. Yang pertama total asset turnover yaitu yang digunakan untuk mengukur perputaran semua aktiva yang dimiliki perusahaan dan mengukur berapa jumlah penjualan yang diperoleh dari tiap rupiah aktiva, atau dengan kata lain digunakan untuk menghitung efektivitas penggunaan total aktiva. Yang kedua, inventory turnover yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kecepatan perputaran persediaan menjadi semakin cepat inventory terjual, semakin cepat juga investasi perusahaan berubah dan persediaan menjadi kas. Yang ketiga ada working capital turnover yaitu rasio perputaran modal kerja mengukur aktivitas bisnis terhadap kelebihan aktivitas bisnis terhadap kelebihan aktiva lancar atas kewajiban lancar, serta menunjukkan banyaknya penjualan dalam rupiah yang dapat diperoleh perusahaan untuk tiap modal kerja. Yang keempat, fixed asset turnover atau perputaran aktiva tetap, yaitu rasio ini disebut juga dengan perputaran aktiva tetap, di mana rasio ini digunakan untuk melihat sejauh mana aktiva tetap yang dimiliki oleh suatu perusahaan memiliki tingkat perputarannya secara efektif dan implikasi terhadap keuangan perusahaan.
Yang kelima, ada receivable turnover atau perputaran piutang. Perputaran piutang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode atau berapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode. Strategi untuk memperbaiki rasio aktivitas agar lebih kompetitif terbagi dalam 3. Yang pertama, mengoptimalkan piutang usaha. Bagian A, pengetatan kebijakan kredit. Artinya, menetapkan kebijakan kredit yang lebih ketat dengan melakukan pemeriksaan kredit yang lebih mendalam sebelum memberikan kredit kepada pelanggan baru. Bagian B, penyederhanaan proses penagihan. Artinya, memperbaiki proses penagihan dengan menggunakan sistem penagihan otomatis yang mengirimkan pengingat pembayaran secara berkala. Hal ini dapat mempercepat pengumpulan piutang dan meningkatkan rasio perputaran piutang. Bagian C, diskon pembayaran dini. Artinya, memberikan insentif berupa diskon bagi pelanggan yang melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo dapat mendorong percepatan pengumpulan piutang. Yang kedua, meningkatkan manajemen persediaan. Bagian A, JIT inventory. Artinya, implementasi sistem JIT dapat membantu perusahaan mengurangi jumlah persediaan yang ada, sehingga meningkatkan rasio perputaran persediaan. Dengan menerima barang tepat pada waktunya untuk produksi atau penjualan, perusahaan dapat mengurangi biaya penyimpanan dan risiko kelebihan stok. Bagian B, Automate Inventory Management System. Artinya, menggunakan sistem manajemen persediaan otomatis yang dapat memantau tingkat persediaan secara real time dan memperkirakan kebutuhan mendatang berdasarkan data historis dan tren pasar. Yang terakhir atau yang ketiga, menggunakan aset tetap secara efisien. Bagian A, pemeliharaan preventif. Artinya, melakukan pemeliharaan preventif terhadap aset tetap untuk memastikan operasional yang optimal dan mencegah downtime yang tidak terencana. Bagian B, investasi dalam teknologi. Artinya, mengadopsi teknologi baru yang dapat meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi biaya operasional. Misalnya, otomatisasi lini produksi atau penggunaan perangkat lunak yang manajemen aset. Bagian C, analisis utilisasi aset. Artinya, melakukan analisis mendalam tentang penggunaan aset tetap untuk mengidentifikasi aset yang tidak digunakan secara optimal dan mempertimbangkan penjualan atau penyewaan aset tersebut. Selanjutnya, ada beberapa kendala utama yang dihindari perusahaan dalam meningkatkan rasio perputaran aset tetap. Yang pertama, investasi awal yang besar. Artinya, aset tetap seperti mesin, peralatan, dan bangunan seringkali memerlukan investasi awal yang besar. Perusahaan mungkin mengalami kesulitan dalam meningkatkan rasio perputaran aset tetap karena keterbatasan dana untuk mengganti atau memperbaharui aset yang sudah ada. Bagian nomor 2-nya, umur pakai aset yang panjang. Artinya, beberapa aset tetap memilih umur pakai yang panjang, misalnya bangunan atau infrastruktur. Hal ini menyebabkan aset tersebut tidak sering berputar atau diperbaharui, yang dapat menghambat upaya perusahaan untuk meningkatkan rasio perputaran aset tetap dalam jangka pendek. Yang ketiga, resiko teknologi dan usangnya teknologi. Artinya, teknologi dalam aset tetap dapat menjadi usang atau ketinggalan zaman seiring berjalannya waktu. Perusahaan mungkin perlu menghadapi risiko bahwa aset mereka tidak lagi efisien atau relevan dengan teknologi terbaru yang dapat mengurangi kemampuan untuk meningkatkan perputaran aset tetap. Yang keempat, biaya penyimpanan dan pemeliharaan.
biaya penyimpanan dan pemeliharaan aset tetap juga dapat menjadi kendala dalam meningkatkan rasio perputaran. Karena aset yang tidak aktif atau tidak efisien tetap memerlukan biaya untuk pemeliharaan dan penyimpanan yang menambah beban operasional perusahaan. Dan yang terakhir adalah keterbatasan kapasitas produksi. Artinya, pergantian atau pembaharuan aset tetap untuk meningkatkan rasio perputaran seringkali melibatkan peningkatan kapasitas produksi. Perusahaan mungkin harus menghadapi keterbatasan dalam sumber daya atau infrastruktur yang ada untuk menangani peningkatan ini tanpa mengganggu operasi saat ini. Oke, selanjutnya, rasio perputaran piutang mempengaruhi stabilitas keuangan perusahaan. Di antaranya, yang pertama, arus kas dan likuiditas, yang kedua, resiko kredit, yang ketiga, efisiensi operasional, dan yang keempat, kemampuan untuk mengambil peluang investasi, dan yang terakhir, hubungan dengan para pemangku kepentingan. Selanjutnya, kesimpulan. Kami menyimpulkan bahwa rasio aktivitas perusahaan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas sebuah perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Dari hasil pengukuran ini akan diketahui berbagai hal yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan, sehingga manajemen dapat mengukur kinerja selama periode ini. Hasilnya dapat diketahui berapa lama penagihan suatu piutang dalam periode tertentu. Setelah itu dibandingkan dengan target yang ditentukan atau dibandingkan dengan hasil pengukuran beberapa periode sebelumnya. Penggunaan rasio aktivitas adalah dengan cara membandingkan antara tingkat penjualan dengan investasi dalam aktiva untuk satu periode. Artinya, diharapkan adanya keseimbangan seperti yang diinginkan antara penjualan dengan aktiva seperti persediaan, piutang, dan aktiva tetap lainnya. Kemampuan manajemen untuk menggunakan dan mengoptimalkan aktiva yang dimiliki merupakan tujuan utama adanya rasio aktivitas ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.